Halo Sobat Indonesia, saat ini saya berada di salah satu tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya pada tahun 2010. Tempatnya yaitu Kompleks Makam Bayat atau yang sering disebut dengan Kompleks Pemakaman Sunan Pandanaran. Saat ini saya berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang ingin tahu kisahnya, simak terus ya. Masjid Kolo dan Kompleks Pemakaman Sunan Pandanaran berjarak 13 km di sebelah selatan dari pusat Kabupaten Klaten. Untuk mengunjungi Masjid Kolo dan Kompleks Pemakaman Sunan Pandanaran, wisatawan harus menaiki anak tangga yang cukup banyak agar sampai ke lokasi tujuan. Tepatnya berada di atas Bukit Jabal Kak. Di sisi kanan dan kiri anak tangga, banyak pedagang yang menjajakan dagangannya. Namun, di masa pandemi COVID-19, perekonomian mulai melesu. Pedagang harus menutup usahanya akibat pemberlakuan masa PPKM. Di tengah penurunan level PPKM, objek wisata ini mulai dibuka dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Halo Sobat Indonesia, saat ini saya sudah tepat berada di depan pintu masuk Kompleks Makam Sunan Pandanaran. Sebelum memasuki area masjid dan pemakaman, wisatawan harus melepas alas kaki dan dapat menitipkannya di tempat penitipan yang telah disediakan. Tindakan ini dilakukan untuk menghormati tradisi yang berlaku secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, juga sebagai wujud hormat kepada orang yang telah meninggal dunia. Untuk menuju ke masjid dan makam Sunan Pandanaran yang berada di puncak Bukit Jabal Kak, wisatawan akan melewati gapura-gapura yang bernuansa akulturasi Hindu yang dipadukan dengan tulisan aksara Jawa pada dinding gapura. Yang pertama, Gapura Segara Muncar. Yang kedua, Gapura Duda. Yang ketiga, Gapura Pangrantunan, berbentuk padu raksa tanpa pintu. Yang keempat, Gapura Panemut. Halo Sobat Indonesia, saat ini saya telah berada di Gapura kedua, yaitu Gapura Panemut, setelah tadi kita telah melewati Gapura Pangrantunan. Yang kelima, Gapura Pamuncar. Yang keenam, Gapura Balai Kencur, berbentuk padu raksa berdaun pintu. Yang ketujuh, Gapura Prabayeksa. Di setiap melewati gapura-gapura ini, terdapat kompleks pemakaman dari kerabat Sunan Pandanaran. Terdapat petugas-petugas yang berjaga di setiap pos untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada pengunjung. Mereka merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kesempatan untuk menjaga dan merawat kompleks pemakaman Sunan Pandanaran. Setiap wisatawan yang masuk akan diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas di salah satu pos. Wisatawan yang memiliki suhu badan di atas batas normal tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan memasuki makam utama Sunan Pandanaran yang berada di puncak Bukit Jabal Kak. Setelah berada di depan bangunan di atas bukit, akan dijumpai pintu bercabang 3 sebagai pintu masuk dan keluar arena makam Sunan Pandanaran. Makam Sunan Pandanaran
diletakkan di ruang tersendiri di bagian tengah sebuah bangunan utama yang dikelilingi oleh keluarga dekatnya, seperti kedua istrinya yang bernama Nyi Ageng Kaliwungu dan Nyi Ageng Kerakitan. Makam kedua istrinya diletakkan di luar ruangan utama makam Sunan Pandanaran, tepatnya di sebelah kanan dan kiri. Sedangkan makam para sahabat dan kerabat dekatnya berada di depan makam Sunan Pandanaran, yaitu berada di depan pintu bangunan utama. Suasana di dalam ruangan terasa sejuk, hening, bersih, dan wangi. Masjid Golo menjadi saksi perjalanan Sunan Pandanaran melakukan dakwah di kota bersinar. Sunan Pandanaran merupakan seorang yang kaya raya dan pernah menjabat sebagai Bupati Semarang. Jabatan tersebut diwariskan dari ayahnya, yaitu Sunan Pandanaran I yang telah meninggal dunia. Sunan Pandanaran menjadi Bupati Semarang selama 16 tahun dengan gelar Abhiseka Adipati Mangkubumi. Kemudian menyerahkan kedudukannya kepada sang adik yang bernama Raden Ketip. Sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Bayat, makam Sunan Pandanaran diabadikan di puncak Bukit Jabal Kat bersama para leluhurnya. Saya pribadi atau saya menjiplak dari cerita simbah-simbah yang di pelajaran yang diberikan sama warga sini sama waktu itu beliau ya, itu maka terjadilah bayat itu dari silsilah patembayatan atau musyawarah. Dan intinya, maaf saya kegegabah ini, saling menghormati. Silahkan pakai aliran ini, pakai ini, tapi kita menghormati. Sunan Pandanaran mulai mensyiarkan agama Islam dengan mengadakan musyawarah atau paseban yang berhubungan dengan ajaran Islam yang bertempat di masjid kecil yang berada di puncak Bukit Jabal Kat. Kegiatan ini dilakukan setiap Jumat Legi. Sunan Pandanaran juga mengadakan pertandingan untuk saling mengadu kesaktian. Pihak yang kalah harus bersedia menjadi muridnya. Dalam serat Kadaning Ringgit Purwo, tertulis bahwa Sunan Pandanaran merupakan tokoh yang tak terkalahkan pada pertandingan yang diselenggarakannya. Sehingga beliau memiliki jumlah pengikut yang banyak. Seiring bertambahnya jumlah pemeluk agama Islam, masjid yang berada di atas gunung dirasa kurang memadai untuk menampung jumlah jamaah yang banyak. Selain itu, akses untuk wudhu juga sulit. Akhirnya, Sunan Pandanaran memerintahkan muridnya untuk membangun sebuah masjid baru yang berada di sebelah selatan puncak Jabal Kat. Hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat mudah mengakses dan memakmurkan masjid. Masjid ini diberi nama Golo. Saat ini masyarakat mengenalnya dengan nama Masjid Agung Padang Aran. Masjid ini ditopang oleh 4 tiang Sakaguru dan 12 tiang Sakarawa. Di dalam ruangan utama masjid terdapat sebuah beduk dan kentongan yang sudah dimodifikasi dari bentuk aslinya. Ruang mihrab di masjid ini berada di sebelah barat dan memiliki atap tersendiri yang terbuat dari batu. Bentuk ruangan ini masih asli sejak pertama kali dibangun. Itulah berbagai jejak perkembangan sejarah Islam yang ada di Kabupaten Klaten. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, sehingga kita dapat mengunjungi berbagai tempat bersejarah yang ada di Indonesia.